Dan seharusnya kita juga harus tahu posisi Kapolri, Pak Listio Sigit di sini yang berusaha untuk selalu kuat di tengah himpitan yang ada. Tapi kembali lagi, jika ini dugaan, marilah kita buktikan. Jika tidak, maka sebaiknya jangan menuduh terlebih dahulu. Kalaupun harus menderita, penderitaan yang dihadapi ini harapannya adalah penderitaan yang sesedikit mungkin dan secepat mungkin. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Misteri kenapa Putri Chandrawati ini tidak ditahan. Ini masih bergulir dan gulirannya semakin liar. Ada yang mengaitkan bahwa Putri Chandrawati ini karena anak jenderal, maka diduga dia diistimewakan dan mungkin memiliki koneksi-koneksi tertentu yang bisa membuatnya akhirnya tidak ditahan. Dan ini merembet kepada Ferdy Sambo sendiri, yang ternyata juga anak seorang jenderal TNI juga. Dan jika memang benar seperti itu, apakah betul dugaan kasus ini menjadi sulit karena dua status itu tadi? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya yang dinamakan orang tua kepada anak. Sampai kapanpun kita akan melihat bahwa kasih orang tua ini tidak akan pernah putus. Sesalah-salah apapun seorang anak, naluri seorang orang tua pasti akan melindungi anaknya. Atau paling tidak, kalaupun harus menderita, penderitaan yang dihadapi ini harapannya adalah penderitaan yang sesedikit mungkin dan secepat mungkin. Sulit untuk mengatakan bahwa ada pengaruh, tetapi fakta seperti ini pun itu terjadi kepada diri kita. Maka harapan saya adalah masyarakat pun jangan gampang untuk berapriori. Kita harus mencari bukti, dan jika memang ini terjadi, ini harus menjadi sebuah atensi yang sangat luar biasa. Tapi kan memang sepertinya itu tuh turun-temurun. Jika ada orang tua yang jenderal, anaknya ini pasti akan TNI, kalau tidak polisi dan sebagainya. Sayang dulu saya punya kakek seorang jenderal, tapi anaknya dan juga kami nggak ada yang terus kemudian menjadi abdi masyarakat yang berseragam ini tadi. Dan hal ini terus kemudian disayangkan karena akhirnya pilihan untuk mengistimewakan Bu Putri Chandrawati ini dianggap mengabaikan sense of fairness atau keadilan yang ada di dalam masyarakat. Walaupun Kapolri menyampaikan bahwa ada sebuah alasan yang salah satunya adalah karena Putri Chandrawati ini kooperatif, tapi tetap hal seperti ini masih sangat diributkan dan ini masih menjadi sebuah trending dalam obrolan di masyarakat itu sendiri. Apalagi saat Putri Chandrawati ini memiliki rekomendasi dari Komnas Perempuan. Sedangkan semua yang disampaikan ini berlawanan dengan apa yang masyarakat saat ini itu percayai dan duga. Apalagi saat Putri Chandrawati di sini diduga ini menuduh almarhum Brigadir J melakukan sebuah pelecehan seksual. Betulkah itu terjadi? Ini pun masih menjadi misteri. Kita tidak ingin mencurigai, tapi fakta di lapangan tentu saja pasti akan rumit. Apalagi mengingat senioritas di dalam tubuh instansi seperti Polri dan TNI ini yang sangat kuat. Yang bahkan kita nggak usah pungkiri deh. Kadang-kadang dulu kalau kita sekolah terus kemudian kita melanggar dengan tidak menggunakan helm atau apapun itu, kita serta-merta akan langsung menelpon saudara kita yang polisi atau TNI atau saudara teman kita atau siapapun itu juga. Tidak peduli pangkatnya apa. Apalagi ini dalam kasus yang sedemikian besar dan mengancam jiwa dan juga harkat dari kepolisian Indonesia itu sendiri. Maka kebayangkan siapa yang akan ditelepon di sini. Tapi kembali lagi, jika ini dugaan, marilah kita buktikan. Jika tidak, maka sebaiknya jangan menuduh terlebih dahulu. Dugaan-dugaan bahwa ada sebuah permainan isu yang ditujukan untuk meringankan, ini sepertinya juga sesuatu yang mungkin juga sudah dipelajari sebelumnya oleh tersangka. Karena kembali di sini saya pikir banyak sekali kepentingan yang juga pasti akan terlibat. Dan jika ini diusut secara objektif, saya tidak kebayang akan berapa puluh, mungkin ratus orang lagi yang akan diperiksa dan ditangkap di sini. Ini akan menyebar kemana-mana. Tinggal menjadi pilihan. Mau dihentikan sampai di mana persebarannya. Itu paling tidak yang difikirkan oleh oknum-oknum yang ingin melindungi FS dan PC ini tadi. Sehingga kalau seperti ini saya pikir di antara oknum-oknum itu pasti negosiasi juga sedang terjadi. Karena saya yakin juga ini diduga melibatkan orang-orang di luar tubuh Polri itu tadi. Dan jika ternyata bagan atau diagram Kaisar Sambo yang tersebar itu tidak sepenuhnya salah, maka sebenarnya kita akan lihat akan banyak juga orang-orang yang bukan polisi yang sangat mungkin bisa terseret dalam kasus ini. Maka kita sebagai masyarakat harus terus mengawasi, karena jika tidak, ini semua seakan-akan akan terjadi dengan cepat, dilupakan dan hilang begitu saja. Apakah kita menginginkan hal seperti ini akan terjadi? Maka yuk kita harus selalu awasi dan amati agar ini tidak melenceng dari jalur yang seharusnya. Dan seharusnya kita juga harus tahu posisi Kapolri, Pak Listio Sigit di sini yang berusaha untuk selalu kuat di tengah himpitan yang ada. Bahkan saya pikir akan terus muncul kondisi buah si malakama. Seperti yang pernah saya tonton juga di sini, sudah 5 kali ditanya, saya terus dibohongi. Ini adalah satu hal yang kita juga sangat kasihan dengan beliau. Apakah memang orang-orang sekitar
beliau ini benar-benar bisa dipercaya, ataukah beliau ternyata juga dibohongi yang sama seperti saat dia dibohongi oleh FS ini tadi. Dan keberanian untuk mengungkap ini semua sebenarnya adalah kesempatan untuk bisa mereformasi tubuh kepolisian itu tadi. Memang akhirnya banyak bagian tubuh yang harus diamputasi, tetapi saya kira dengan banyaknya generasi muda yang ada saat ini, munculnya lulusan-lulusan Akpol yang baru, yang saya kira dari generasi milenial ini pasti akan memiliki spirit yang berbeda. Mungkin ini adalah titik momen dari berubahnya sejarah kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan jika mengingat hal ini terjadi, maka yang terus kemudian muncul di sini adalah kekhawatiran-kekhawatiran di masa lalu, terutama saat Pak Ferdy Sambo ini masih menjabat menjadi Kabareskrim saat itu mungkin, dan menangani kasus kebakaran di Kejagung. Kita tahu Kejagung ini, terutama bagian arsipnya, menyimpan banyak sekali bukti dari kejahatan yang luar biasa, dan ya saya pikir sampai di Kejagung karena ini tidak bisa ditangani oleh kejaksaan di tingkat di bawahnya. Dan saat itu terbakar, maka akan banyak bukti-bukti yang juga ikut terbakar. Maka mungkinkah ternyata Pak Ferdy Sambo juga melakukan sebuah teknik seperti yang dilakukan saat ini di masa lalu? Dan apakah salah jika ternyata masyarakat berpikir hal yang sama seperti itu? Ini adalah masa yang sulit, dan kita berharap Kepolisian Republik Indonesia akan bisa melalui ini. Mari kita berikan dukungan sebaik-baiknya kepada Pak Kapolri untuk mereformasi instansi yang kita cintai ini, agar perlindungan dan pengayoman pada masyarakat akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.